Iblis adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang durhaka dan tidak mentaati perintahnya. Iblis dan syaitan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembalasan atas perbuatannya yang menyesatkan manusia dan selalu berupaya untuk menjauhkan anak Adam dari Tuhannya. Banyak dari kita yang beranggapan bahwasanya iblis dan syaitan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada manfaatnya dan tanpa ada gunanya. Namun teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu atas apa yang Dia ciptakan. Untuk itu di video kali ini kita akan mengisahkan tentang ketika dunia tanpa iblis dan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali akan saya kisahkan tentang cerita Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kepadanya untuk semua golongan makhluk tunduk kepada Nabi satu ini, baik dari golongan manusia, jin, hewan, bahkan angin, semuanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk patuh pada Sulaiman. Awal kisah, ketika itu Nabi Sulaiman banyak melihat kejadian rakyatnya melakukan maksiat. Tentunya perilaku ini didasari oleh hasutan dari syaitan, hingga manusia bisa lalai dan bahkan hilaf untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kejadian ini, Nabi Sulaiman melihat sebab manusia melakukan maksiat itu bermula dari hasutan syaitan. Dan syaitan adalah tentaranya iblis untuk menggiring anak cucu Adam ke dalam neraka. Oleh sebab itu, Nabi Sulaiman berpikir, bagaimana jika ku tangkap saja iblis dan syaitan ini, kemudian ku penjarakan mereka, sehingga umat manusia tidak ada lagi yang melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis dan syaitan. Aku ingin merantai serta mengikat mereka sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi ke depannya." Namun permintaan dari utusannya ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya kepadamu jika iblis ditangkap dan dibinasakan." Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Rob, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kau tangkap iblis dan syaitan, maka akan banyak pekerjaan manusia yang ditinggalkan." Namun Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, aku ingin menangkap dan memenjarakan makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Sulaiman untuk menangkap iblis dan syaitan. Hingga pada saat itu seluruh iblis dan syaitan di dunia ini hilang. Semuanya ditangkap dan dibelenggu. Teman-temanku seiman, perlu diketahui walaupun Nabi Sulaiman ini merupakan raja yang sangat kaya raya, namun memang ketika itu ia lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Beliau berjualan tas di pasar yang tak jauh dari istana kerajaannya. Padahal setiap hari di dapur istana kerajaan selalu memasak 4.000 unta, 5.000 sapi dan 6.000 kambing. Namun makanan yang dimasak ini dibagikan kepada rakyatnya dan anggota kerajaan. Nabi Sulaiman adalah sosok raja yang sederhana. Beliau hanya mau makan dari hasil usahanya sendiri, yaitu menjual tas hasil buatan tangannya sendiri di pasar. Nabi Sulaiman menyuruh beberapa anak buahnya untuk menjual tas dagangannya di pasar terdekat. Maka berangkatlah anak buahnya Sulaiman ke pasar dengan membawa beberapa macam tas yang akan dijual. Lalu sesampainya anak buah ini di pasar, mereka pun heran, kok hari ini pasar sepi, tidak ada orang sama sekali. Padahal ini kan waktu di mana pasar sedang ramai-ramainya. Merasa kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, akhirnya para anak buah Nabi Sulaiman ini pulang ke istana dan melaporkan kejadian ini kepada rajanya.
Sesampainya di istana, Nabi Sulaiman heran, mengapa anak buahnya ini sudah pada pulang, sementara tak lama yang lalu mereka baru saja berangkat ke pasar. Akhirnya salah satu anak buahnya ini mulai menceritakan apa yang mereka lihat di pasar. Mendengar cerita dari anak buahnya ini, Nabi Sulaiman ikut keheranan. Ada apa sebenarnya yang sedang terjadi? Oh, mungkin besok pasar akan ramai kembali. Kembalilah besok kalian ke pasar, kemudian jual tas-tas ini di sana. Akhirnya, karena hari itu tidak ada yang terjual tas dagangannya, Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Teman-temanku seiman, keesokan harinya berangkatlah lagi para anak buah Nabi Sulaiman ke pasar, dan kembali terulang lagi. Mereka mendapati pasar masih sepi seperti kemarin. Kemudian mereka pun menunggu sebentar, siapa tahu mereka datang ke pagian. Rupanya ditunggu sampai siang, tidak ada seorang pun yang datang. Lalu mereka pulang lagi ke istana dan menceritakan kejadian ini kepada raja mereka. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh mereka untuk mencari tahu di mana keberadaan orang-orang yang biasanya ada di pasar. Lalu mereka berpencar dan segera mencari orang-orang pasar ini. Dan didapatinya orang-orang yang biasanya berjualan di pasar, mereka pada berkumpul di tempat-tempat ibadah dan kuburan. Didengarnya mereka ini pada menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar dosa-dosa orang-orang pasar ini diampuni. Lalu para anak buah Nabi Sulaiman menyampaikan hal ini kepada rajanya. Nabi Sulaiman pun masih bingung, mengapa orang-orang ini sampai 2 hari tidak berdagang, malahan hanya beribadah dan hanya mengingat kematian saja. Akhirnya Nabiullah Sulaiman bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang ini tidak bekerja mencari nafkah?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap para iblis dan syaitan, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Mereka hanya memikirkan tentang akhirat saja. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwasanya menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Teman-temanku seiman, setelah mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Sulaiman melepaskan iblis yang ia penjarakan. Dan pada keesokan harinya pasar kembali ramai. Orang-orang yang biasanya ke tempat ibadah dan kuburan, mereka kembali berdatangan ke pasar untuk berdagang. Dan mereka pun mulai membuka kios mereka masing-masing. Orang-orang mulai kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya dari kisah tersebut ada hikmah di balik cerita ini, bahwasanya kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita anggap jahat, tak berguna dan bahkan menimbulkan masalah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu atas apa yang Dia ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang ketika dunia tanpa iblis dan syaitan. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.